Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa a'azzana bil iman wa rafa'ana bil ihsan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih berada di bulan Maulid, ya. Bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Saya ingin bertanya, di antara kita ada yang pernah bermimpi berjumpa Kanjeng Nabi? Agiono barangkali belum ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera dipertemukan dengan Kanjeng Nabi di dalam mimpi, ya. Memang mimpi merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara upaya dari sisi manusia kita, ada beberapa cara yang dapat kita tempuh. Di antaranya itu bersedekah secara khusus untuk bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu pesannya di dalam Al-Quran. Kalau kamu ingin hendak berjumpa dengan Kanjeng Nabi, maka bersedekahlah. Coba dalam satu waktu dan coba terus menerus, ada sedekah khusus yang kita berikan dengan niat untuk menghadap kepada Kanjeng Nabi. Ini dilakukan oleh sahabat sewaktu ayat ini turun. Itu sahabat Ali karamallahu wajah, itu uang 1 dinarnya itu ditukar menjadi receh 10 dirhaman apa 100 dirhaman begitu. Nah, terus dimasukkan dalam kantong. Setiap kali mau sowan berjumpa dengan Kanjeng Nabi, beliau mampir dulu mencari orang-orang yang bisa beliau sedekahi, nah, untuk menyucikan jiwanya dan sebagai ketaatan atas ayat tersebut. Perintah kalau mau menghadap Kanjeng Nabi harus bersedekah dulu. Nah, bukan bukan bersedekah kepada Kanjeng Nabi, tapi bersedekah kepada orang yang memerlukan, fakir miskin, sebelum menjumpai Kanjeng Nabi. Nah, kalau sekarang berbeda. Kalau mau menghadap kiai, siapkan amplopnya untuk salam tempel ketemu kiai. Ya, mungkin ayatnya beda begitu ya. Ya. Sedekahnya malah ke kiai yang kita temui. Padahal kalau kita mau menghadap kiai, mampir dulu ke pasar. Barangkali karena pasar tempatnya berbagai macam orang, ketemu dengan orang yang tidak mampu, sedekah dulu, baru kita menghadap kiai. Nah, entah datang dari mana budaya kok mau menghadap kiai itu siapkan amplop. Nah, bahasanya bisyarah gitu ya kan. Padahal kita niatnya silaturahmi, mengadukan persoalan, berbagi cerita dengan sang kiai, ya kan, lalu meminta keutamaan doa dari beliau, ya kan. Nah, alih-alih kita menghargainya dengan satu perasaan yang tulus, ikatan silaturahmi yang saling berhutang budi, kita malah membayar tunai. Nih sudah kubayar toh. Ya, seolah-olah saya kok rasanya begitu gitu loh. Ya, kalau saya duduk di rumah didatengin orang minta doa, lalu doa saya itu dihargai 100.000, saya kok ngerasa tersinggung gitu loh, ya kan? Nah, yang tadinya loh ini kan ikatan kita mukmin sesama mukmin yang bersaudara, ya kan? Saya juga senang bisa ya kasih pendapat atau saling bercerita. Saya juga didatangi tamu memberikan banyak keberkahan bagi rumah saya. Kok dibayar tunai dengan amplop itu gitu. Saya kok kalau jadi kiainya saya tersinggung gitu ya kan ngerasanya. Ya, seolah-olah apa yang saya
berikan itu dibayar tunai langsung. Kita tidak ada hutang budi lagi ya Pak Yai. Sudah saya amplopi. Doa jenengan itu 100.000 sudah saya amplopi. Saya tidak punya hutang budi sama jenengan. Seolah-olah rasanya begitu ya. Dan itu ternyata juga terasa. Saya pernah mendengar beberapa teman mengatakan perkara itu yang sedikit banyak menghalangi gerak langkah kita untuk sowan ke kiai karena sedang nggak megang uang. Jadi ternyata langkah untuk menemui sesepuh alim di tengah-tengah masyarakat kita ternyata juga berbiaya gitu kan, dan ini menghambat langkah orang yang sedang tidak punya uang untuk menghadap sang kiai. Tapi kembali kepada kalau ingin berjumpa Kanjeng Nabi, ya barangkali bisa melakukan pendekatan dengan banyak bersolawat, tentunya senang terhadap buku-buku yang membahas tentang cerita Kanjeng Nabi, lalu menghafal paling tidak hal-hal yang terkait dengan Kanjeng Nabi, silsilahnya, ya, terus gelar-gelar beliau, sahabat-sahabat beliau. Nah, yang kemudian nanti kita berharap dengan itu semua Allah karuniakan satu mimpi kepada kita untuk bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai kepada hadis yang ke-81 dari kitab Wasiatul Mustafa. Ya Ali, wahai Ali, walil halimi, dan bagi orang yang halim. Halim niku salah satu sifatnya, salah satu nama yang husna dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya itu penyantun, santun. Salasu alamatin, itu ada 3 tanda. Nah, alamat itu bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia artinya adalah alamat, nomor rumah, tanda, itu artinya tanda. Yasilu man qata'ahu, dia menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskannya. Wa yu'ti man haramahu, dia memberi kepada orang yang tidak memberi kepada dia. Wa ya'fu amman zalamahu, dan dia mengampuni atau memaafkan kepada orang yang menzolimi dirinya. Sifat halim, sifat penyantun, niku adalah sifat Allah, tetapi juga menjadi sifat dari manusia. Manusia bisa mengejar derajat halim ini. Untuk bisa menjadi halim, kita bisa lihat tanda-tandanya itu terdapat 3 tanda bagi orang-orang yang halim. Yang pertama, dia menyambung orang yang memutus silaturahmi, lalu dia memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, dan dia memaafkan kepada orang yang menzalimi dirinya. Memaafkan di sini ya, wa'fu itu ya benar-benar melupakan ya. Karena sekarang banyak orang yang mengatakan ya saya maafkan tapi saya tidak lupa. Itu ya, enggak. Dia masih menyisakan. Ya sudahlah, kita nggak usah ribut. Saya maafkan, tapi lu jangan ganggu gue lagi. Nah itu kan seolah-olah dia maafkan, artinya dia tidak akan menuntut untuk menghukum, tapi dia juga sudah tidak mau berbaik-baikan lagi. Ini belum sampai derajat halim. Orang halim itu, ya, salah satu di orang yang terkenal halim, niku di Al-Quran disebutkan pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai orang yang halim. Allah sendiri yang menyebut beliau itu halim. Terus Nabi Ismail, lalu Nabi Hud. Dari golongan manusia biasa itu dikenal di kalangan ulama orang yang bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini seorang yang hidup pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak sempat bertemu dengan Kanjeng Nabi, tetapi beliau didoakan oleh Kanjeng Nabi. Waktu penyebaran Islam, jadi Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat
untuk pergi ke Bani Tamim. Bani Tamim itu salah satu suku yang ada di tanah Arab. Nah, kemudian sahabat-sahabat ini semua sedang kampanye, sedang menjelaskan tentang promo, ayo masuk Islam, Islam itu ajarannya begini, ya kan? Umat Bani Tamim itu bingung, lalu masing-masing mempertanyakan, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak. Tiba-tiba muncul Ahnaf bin Qais, seorang anak kecil pada saat itu. Ahnaf bin Qais ini diberikan cobaan memiliki fisik yang serba kekurangan. Nah, kakinya itu bentuknya X, jadi kalau berjalan itu agak lutut tuh menyatu gitu, agak cenderung cekung ke dalam gitu. Terus botak, dagunya miring, ya. Digambarkan segala macam kecacatan manusia dia mendapatkan bagiannya. Artinya dia serba kekurangan. Tetapi Allah memberikan kewibawaan di dalam diri Ahnaf bin Qais ini. Dia waktu kecil ketika orang tua berkumpul mendengarkan ceramah ajakan masuk Islam dari sahabat-sahabat Nabi, Ahnaf bin Qais itu mengatakan, wahai kaumku, apalagi yang kalian ragukan? Utusan-utusan ini membawa kebaikan, mengajak kalian kepada akhlak yang baik dan meninggalkan tradisi-tradisi buruk. Kenapa kalian masih ragu? Terima saja Islam. Nah, atas dasar omongan daripada Ahnaf bin Qais itu, seluruh kaumnya itu masuk Islam. Nah, pada zaman kemudian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ahnaf bin Qais ini pergi ke Mekah untuk tawaf. Pada saat itu seorang sahabat Nabi mengatakan, Ahnaf, mau tidak kamu aku berikan satu kabar gembira? Kabar gembira apa? Ingat tidak waktu utusan Rasulullah, para sahabat datang ke Bani Tamim, dan Bani Tamim agak sulit mau menerima Islam, dan mereka menerima Islam semua karena omonganmu? Ya, ingat, itu ternyata sahabat Rasul begitu pulang ke Madinah bercerita perkara itu kepada Kanjeng Nabi. Lalu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya Ahnaf bin Qais. Jadi dia didoakan secara khusus oleh baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan, sungguh tidak ada amalan yang aku harapkan selain daripada syafaat Kanjeng Nabi SAW yang dapat menyelamatkanku di akhirat kelak. Ahmad bin Qais ini kemudian hidup dari mulai zaman Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, sampai kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Suatu ketika beliau menghadap kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah dengan satu kalimat mengatakan begini, wahai Ahnaf, sesungguhnya aku ini masih sakit hati sama kamu. Aku masih setiap kali aku teringat perang Siffin, aku masih sakit hati. Kenapa kamu membela Ali bin Abi Thalib dan membelakangi kami? Nah, ini dialog antara Muawiyah yang memang pernah terlibat perang Siffin dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita tidak meletakkan kok sahabat sama sahabat berperang, kita nggak meletakkan mana yang lebih benar, mana yang salah. Tidak, tapi ini sejarahnya saja. Bahwasanya Muawiyah pernah terlibat dengan Ali bin Abi Thalib dalam sebuah perseteruan yang puncaknya itu terjadi pada perang Siffin. Dan Ahnaf dengan Bani Tamimnya itu mengikuti Ali bin Abi Thalib dan menentang Muawiyah. Dibalas oleh Ahnaf bin Qais kalimat itu dengan mengatakan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, sesungguhnya di hatiku juga masih tersisa sakit rasanya mengingat apa yang terjadi pada perang Siffin. Sungguh pedang-pedang yang kami pakai untuk melawanmu itu masih berada di tangan kami. Kalau kau maju selangkah, kami akan maju 10 langkah. Kalau kau mendatangi kami dengan berjalan, aku akan mendatangimu dengan berlari. Sungguh kami datang pada hari ini bukan untuk mengemis kepadamu wahai Amirul Mukminin, tetapi untuk memperbaiki keretakan hubungan antara kita. Lalu kemudian Ahnaf pun berlalu, tidak jadi terlalu lama menghadap Amirul Mukminin. Adiknya Muawiyah itu disebut Ummu Hakam.
itu terheran-heran, kok ada orang bisa berani ngomong seberani itu kepada Khalifah Muawiyah. Ditanya, siapa dia itu? Wahai Amirul Mukminin, dialah Ahnaf bin Qais. Aku nggak tahu kenapa kalau dia marah 100.000 bangsa Bani Tamim akan ikut marah. Padahal dia ini bukan keturunan bangsawan. Dari segi perawakan dia banyak keterbatasan. Bukan orang bangsawan, bukan hartawan, ya, bukan jago perang, ya. Tidak ada. Ketika ditanya, apa sih rahasiamu Qais? Ya, Ahnaf bin Qais, apa rahasiamu? Kok kamu bisa mendapatkan wibawa di tengah kaummu itu? Dia mengatakan agama dan kemuliaan serta rasa malu. Orang yang memegang 3 perkara itu, memegang agama, kemuliaan, dan rasa malu, maka dia bisa menjadi pemimpin dimanapun juga. Nah, kembali kepada sifat halim. Kok Ahnaf bin Qais disebut orang dari golongan manusia yang memiliki sifat halim? Nah, ini ada 2 riwayat yang berbeda. Yang pertama menceritakan bahwasanya Ahnaf bin Qais lah yang memiliki sifat halim. Yang kedua menceritakan gurunya Ahnaf bin Qais. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, kita fokus kepada satu cerita saja yang mengatakan Ahnaf bin Qais ini memiliki seorang anak. Dia memiliki beberapa orang istri dan salah satunya dia memiliki anak dari salah satu istri. Itu dalam satu jamaah begini pengajian, Ahnaf bin Qais sedang memimpin dialog ya bersama teman-teman, tiba-tiba muncul keributan di luar. Muncul keributan. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ya, ternyata beberapa orang anak daripada Ahnaf ini mengikat keponakannya. Jadi Ahnaf bin Qais ini punya saudara, terus punya anak, ya keponakan ya. Ponakannya diikat oleh anak-anaknya, lalu kemudian anak-anaknya yang lain itu sedang menandu seorang mayat. Ya. Ternyata keponakan Ahnaf bin Qais itu membunuh anaknya. Apa yang dilakukan kita jika ketika kita sedang duduk begini, tiba-tiba seseorang datang kepada kita membawa mayat anak kita yang habis mati terbunuh? Yang terjadi pada Ahnaf bin Qais, sehingga dia mendapatkan dari gelaran halim, orang yang penyantun, orang yang hatinya lembut di kalangan ulama. Yang terjadi adalah dia tidak beranjak sedikit pun dari tempat duduknya. Lalu dia mengatakan, sungguh engkau telah mengambil jalan yang salah wahai keponakanku, dengan membunuh anakku. Pergilah kuburkan dia, urus jenazahnya, dan kepada anak-anakku yang lain, tolong lepaskan ikatan dia, lalu kemudian sedekahkan 100 ekor unta kepada ibunya. Ya, kalau kita tiba-tiba, ya jangankan anak mati terbunuh ya, ada kesalahan orang yang kemudian ya kita main air barangkali, ya kan, sederhana lah, kecil lah, kita main air, airnya tumpah, anak ya kan, orang sedang main air, anak kita lewat kepleset, itu di hati kita juga terbersit kok, ya kan, teledor banget nih orang, ya kan. Ya kalau kita lagi naik motor mungkin kesenggol orang ya, mas tidak lihat apa saya ini bawa anak kecil mas, ya kan, apalagi kalau sudah sampai lecet anaknya, ya kan, hati-hati dong mas, ya kan, kalau saya sendiri tidak apa-apa, tapi anak saya ini, wah kan seperti itu. Ya. Tapi ini Ahnaf bin Qais sampai ketika dia melihat mayat anaknya terbujur, dibunuh oleh keponakannya, dia tidak kemudian membalas dan memarahi keponakannya itu, tapi dia mengatakan urus jenazahnya itu, ya kan? Lalu kemudian bayarkan diatnya itu ya, kalau nggak salah namanya diatnya Pak Liat, diat ya, satu apa namanya itu balik, denda membunuh ya Pak Liat, kepada keluarga ya, baik ayah maupun ibunya, 100 ekor unta diatnya ya.
Ini satu kejadian yang hebat yang terjadi pada Ahnaf bin Qais. Atau yang di riwayat lain dikatakan ini terjadi pada gurunya. Jadi orang yang halim itu adalah orang yang yasilu man qata'ahu. Dia menyambung hubungan orang yang memutusnya. Ya sama seperti Allah. Allah juga memiliki sifat halim dan dia adalah kehaliman yang paling murni. Sebab kita hanya bisa belajar dari kehaliman Allah, sementara Allah adalah memiliki kehaliman yang paling murni dari sifat halim tersebut. Maka orang yang menjauh dari Allah dikejar kok sama Allah, nggak dibiarin. Orang yang sudah mencoba sedemikian rupa larut di dalam kemaksiatan masih diberikan hidayah kok. Bahkan sudah, ya saya mengatakan begini, ya, ternyata mau masuk neraka itu susah, nggak gampang. Mau masuk neraka itu susah. Banyak mungkin para penceramah yang begitu menggampangkan neraka ya, sedikit-sedikit kafir neraka. Saya justru ingin mengatakan sebaliknya. Ternyata mau masuk neraka itu nggak mudah. Paling tidak, yang paling pertama kali kita berhadapan dengan nurani kita. Dan yang paling besar, kita berhadapan dengan sifat halimnya Allah. Kita berhadapan dengan sifat ghafurnya Allah. Siapa yang mampu lepas dari sifat ghafurnya Allah? Semua manusia itu pada suatu hari nanti akan dihadang oleh Allah dan bersama dengan sifat ghafurnya. Siapa yang bisa lepas daripada filter sifat ghafur Allah? Dengan ini yang dinamakan anin naba'il azim, satu pertemuan yang besar pada hari kebangkitan, yaitu ketika manusia bangkit daripada alam kuburnya, berkumpul di padang mahsyar, dihadapkan semua di hadapan Allah. Dan Allah pada saat itu menggunakan sifat-sifatnya Karim, Halim, Rahim, Ghafar, Ghafur, Syakur. Dan menurut saya gak banyak sih orang yang bisa melewati sifat-sifat itu, kecuali yang betul-betul niat dari awal daftar memang sudah pengen masuk neraka dan memang menyatakan dalam surat pernyataan tidak berminat diampuni, gitu kan? Tolong tanda tangani satu surat ya sekarang kalau memang betul-betul mau serius masuk neraka nih. Menurut saya nggak cukup kalau cuma merampok, nggak cukup kalau cuma korupsi. Bayangkan Bu, sudah puluhan miliar dia korupsi, ujung-ujungnya masuk penjara. Di penjara tobat. Orang yang sudah melacur puluhan tahun, ujung-ujungnya kena penyakit AIDS. Begitu kena penyakit AIDS, tobat. Orang yang menipu banyak orang, ya, orang yang membunuh 99 orang, pada ujung-ujungnya hatinya semakin gundah gelisah, mencari Tuhan, tobat. Jadi kalau cuma dengan daftar-daftar kemaksiatan dan kejahatan, jangan kira bisa masuk neraka. Gak mudah. Kamu akan berhadapan dengan berbagai macam pasukan-pasukan hidayah yang Allah turunkan di setiap keadaan, di setiap waktu. Jadi kalau betul-betul mau masuk neraka, bikin surat pernyataan lah, menolak surga dan tidak akan mau diampuni ya, secara resmi. Itu benar-benar mungkin barangkali punya peluang untuk masuk neraka ya. Tapi kalau cuma kejahatan-kejahatan seperti yang kita kenal di tengah-tengah masyarakat kita, tidak mudah ya. Pasukan-pasukan hidayah itu bekerja di mana-mana ya. Ini satu karunia Allah kepada kita. Bahkan ketika kamu tertusuk duri saja jadi pengampunan kok ya. Seumur hidupnya melakukan banyak macam kesalahan, begitu tuanya batuk-batuk parah, kena stroke, kena gula, kena kolesterol, kena macam-macam penyakit. Itu adalah pengampunan dosa. Mau kemana kamu? Dihadang sedemikian rupa oleh pengampunan Allah. Nah, ini diantara sifat halimnya Allah kepada orang yang menjauh dari dia, dia berusaha untuk mendekatinya. Kepada orang yang tidak pernah
memberi kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah, Allah mensyukuri dia. Dan kepada orang yang berbuat zalim, Allah mengampuni. Hadis yang ke-82, ya Ali, wahai Ali, walis saburi, dan bagi orang-orang yang sabar itu ada salasu alamatin, 3 tanda-tanda juga, yaitu sabar ala taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, sabar ala musibah, sabar terhadap perkara yang tidak enak kita rasakan, wasabru ala qadaillah, dan sabar segala ketetapan-ketetapan Allah yang telah terjadi pada kita. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk memerintahkan kita untuk menyuruh kepada keluarga kita mendirikan sholat, wastabir alaiha, wa'mur ahlaka bis sholat, wastabir alaiha. Perintahkan anak-anakmu, keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah. Artinya sabar ngadepin anak, ya sabar ngadepin sholat. La nas'aluka rizqah, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Ini juga terkadang menjadi satu ujian ya bagi kepala keluarga, ya, bagi siapa sajalah yang punya kegiatan ekonomi, yang kemudian bergantung 1, 2, 3 orang anggotanya mengharapkan dari perputaran ekonomi. Ini satu ujian batin ya, ketika dia merasa bahwasanya dia merupakan sumber dari rezeki kepada anggota keluarganya yang lain ya. Banyak istri juga yang mengkhawatirkan, kalau suamiku mati nanti aku makan apa gitu kan. Nah, ya ketahuilah suami itu sebenarnya bukan pemberi rezeki, dia pun pemakan rezeki kan. Selama ini dia penghabis rezeki, ya kan? Kadang rezeki yang sudah ditaruh di dompet istrinya dia ambil lagi, ya. Begitulah berbagai macam keadaan suami. Dan bersabarlah kamu dalam menghadapi musibah. Ya, ini sudah kita ketahui bersama, ringan di kalimat, namun berat terasa ketika terjadi. Maka saya membuat satu pemahaman begini. Diangan-angan dululah, dipersiapkan. Jadi diandai-andainya begini ceritanya. Ketika membaca cerita tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari, niku beliau begitu pesantrennya dibakar sama Belanda, beliau nggak melawan. Beliau itu malah mundur ke hutan di belakang pondok, lalu kemudian melihat pesantrennya dibakar oleh Belanda. Di situ terbetik hikmah dalam diri beliau adalah ternyata Allah ingin membersihkan pesantrennya yang memang bekas tempat pelacuran. Jadi Allah ingin membersihkan dan ingin menggantinya dengan yang baru. Gitu. Ya para santri waktu itu gimana nih Pak ya, kita siap mati nih, siap berperang nih kalau Belanda datang mau membunuh, mau membakar pondok kita jihad. Tidak usah, kita mundur. Dan kita lihat ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak melihat Belanda yang membakar, beliau melihat Tuhan yang sedang ingin membersihkan. Nah dari cerita ini saya kemudian angan-angannya begini, oh ya kalau suatu saat istri saya masak, ya kan, selama ini kan kalau lupa matikan kompor lalu gosong masakannya kan marah kita, ya kan? Oh gimana kok teledor banget tuh ya. Makanya kalau masak jangan ditinggalin, fokus, macam-macam ngomelnya. Nah coba dengan satu plan, oh gini sajalah, tidak usah masakannya yang gosong, rumahnya yang terbakar habis. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kalau kita tidak mempersiapkan skenario ini, kita akan panik
dan kita tidak termasuk orang-orang yang bersabar. Tapi kalau kita angan-angankan ya wes, suatu saat nanti kalau memang ternyata rumah terbakar karena kesalahan anak main korek, ya kan, atau karena listrik yang memang ada arus pendek, ya. Kalau karena atau mungkin karena saya yang merokok lalu lupa matiin, gitu. Atau karena istri yang masak apinya melebar sampai kemana-mana, ya kan? Pada saat itu saya tidak akan marah dan bersikap tenang. Sesungguhnya Allah ingin mengganti dengan rumah baru. Nah, ini mental yang seperti ini dipersiapkan dulu, dipersiapkan. Termasuk juga ceritanya Ahnaf bin Qais tadi itu. Kalau suatu saat, ya kan, saya pulang, ternyata anak sudah terbujur menjadi mayat, sementara istri sedang sibuk main handphone. Istri nggak tahu anak kesetrum sampai meninggal. Apakah pada saat itu aku marah-marah dan mencak-mencak kepada istri karena menjaga anak tidak benar, atau aku tahu ini adalah ketetapan Allah yang aku disuruh untuk bersabar. Nah, monggo, skenario-skenario buruk itu semua diangan-angan, bukan sebagai sebuah harapan akan terjadi, tapi kalau itu terjadi, kita sudah berada dalam posisi yang sabar, dalam posisi yang bisa tetap tenang melihat ini adalah kodoknya Allah. Ya, memang mungkin melalui berbagai macam tahapan, ya. Ada faktor PLN di situ, kayak di sistem listriknya ada keteledoran, berbagai macam di situ. Tapi kita bisa melihat ini semua adalah kodoknya Allah. Ya Ali, wahai Ali, walittaibi, dan bagi orang-orang yang kembali, orang-orang yang taubat. Niku salasu alamatin, ada 3 tanda-tanda. Yang pertama ijtinabul haram, mereka meninggalkan yang haram. Wal hirsu ala talabil ilmi, dan demen, suka, semangat untuk mencari ilmu. Wala ya'udu li zambi kama la ya'udul halibu lid-dor'i, dan tidak kembali kepada zambi, kepada dosa, sebagaimana tidak kembalinya mulut kepada susu bagi orang yang telah disapih. Tidak kembalinya orang yang sudah disapih kepada puting susu. Nah, mungkin ini kalau melihat yang terakhir ini, bapak-bapak belum bisa disebut orang yang bertaubat ini, karena masih terus kembali ke puting susu, ya kan? Anaknya disapih, bapaknya yang gak disapih justru. Walid ta'ibi, dan orang yang kembali niku full meninggalkan barang yang haram. Kalau dia kembali kepada barang yang haram, dia punya tanggungan lagi untuk menjauhi lagi barang yang haram. Lalu suka untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu berbagai macam sekarang kegiatannya. Ya, saya melihat teman-teman yang sibuk dengan handphone baik sangkal. Ya, karena handphone sekarang sudah segala macam ada, ya. Termasuk juga kitab-kitab kuning juga semua sudah ada di dalam handphone, ya kan. Kita tidak bisa menjustifikasi lagi. Hari ini kita sudah tidak bisa menjustifikasi lagi, ya. Seseorang yang duduk memegang handphone itu sudah tidak bisa dibilang itu antisosial, sibuk dengan handphonenya atau sibuk dengan media sosialnya, tidak. Karena berbagai macam tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran, kitab-kitab kuning semua sudah ada di dalam Android. Ya, tinggal duduk di dalam masjid, scroll, ternyata begitu banyak hikmah dan ilmu yang sedang dia ambil. Ya, dan kita tidak bisa menjamin seseorang yang duduk di dalam masjid lalu membuka Al-Quran itu sedang membaca Al-Quran. Ya, ternyata juga pikirannya sedang kemana-mana. Ya kan, dia hanya sedang menyelamatkan supaya tidak disuruh, ya kan? Sehingga duduk memegang Al-Quran, padahal pikirannya kemana-mana, ya kan? Atau di dalam Al-Quran itu terselip komik kecil, ya kan? Atau begini yang gini, ada handphone di dalam Al-Quran, ini nggak kelihatan ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya simpulkan
bahwasanya kita patutlah menjadi orang-orang yang halim, yaitu orang-orang yang santun. Yang dimaksud kesantunan itu bukanlah semata-mata dalam tingkah laku gerak badan ketika di hadapan khalayak, tetapi yang paling penting adalah cirinya itu menyambung silaturahmi kepada yang memutus, memberi kepada yang tidak memberi, dan mengampuni, memaafkan, bahkan sampai kepada tahap melupakan. Dan yang paling puncak lagi adalah memberi hadiah kepada orang yang telah menyakiti kita. Lalu jadilah orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, ya, sabar betapa tidak sukanya kita dibangunkan subuh-subuh, ya. Nggak lagi enak-enak tidur kok harus sholat subuh. Kan agama Islam ini kan gak enak kan, enggak? Waktunya tidur, bangun sholat subuh, ya sabar aja lah. Jadi orang Islam itu sabar, ya. Berarti di dalam ketaatan kepada Allah itu memang ada beratnya, dan ketika kamu melaksanakannya dengan berat, kamu mendapatkan nilai-nilai kesabaran di dalamnya. Sabar terhadap musibah, persiapkan saja segala macam skenario musibah yang akan terjadi. Lalu kita sudah mempersiapkan mental dan batin kita sebagai orang yang tetap tenang menghadapi musibah tersebut, sebagai bagian dari ketetapan Allah yang tidak dapat kita hindari. Dan bagi orang yang bertaubat, jauhilah hal-hal yang haram, dan dia senang terhadap mencari ilmu, lalu kemudian dia tidak lagi kembali kepada dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo Han. Bagaimana cara mengatasi orang bernakal buruk? Dengan tidak berprasangka buruk. Caranya tidak berprasangka buruk itu berprasangka baik. Iya. Bagaimana Mas Lutfi? Tolong Mas Lutfi dibantu saya jawabannya di sini. Hah? Iya. Mungkin nanti Han ya, dari sisi pengalaman, ya, dari sisi pengalaman. Kita juga tidak senang diburuk sangkakan oleh orang, ya. Dengar nggak? Ya. Kita duduk di masjid, pegang handphone, ya. Ini tiba-tiba ada teman dari belakang nepuk, "Woi, tulanan handphone wae." Padahal waktu itu kita sedang membaca surat Al-Mulk, ya. Karena Qurannya jauh atau karena tidak ada Quran, kita pakai handphone, ya. Pada saat itu kita sudah menangkap satu poin. Suatu ketika kita melihat orang pegang handphone di masjid, kita menduga bahwasanya dia sedang baca Quran. Sehingga dapat disimpulkan, pikiran kita tentang keburukan orang lain itu datangnya juga dari keburukan kita sendiri. Sebab kamu tidak punya konsep baik, sehingga kamu akan menyangka orang lain sesuai dengan perasaan kamu sendiri. Paham gak? Ya? Sebab kita ini kalau di masjid main game, ya kan? Main game, mojok, gitu, main game terus, chatting. Begitu kita melihat teman kita pegang handphone di dalam masjid, yang kita tahu adalah dia pasti main game atau chatting. Sebab kita tidak pernah pengalaman melakukan kebaikan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu disebut you are what you think. Kamu apa yang kamu pikirkan. Prasangka burukmu tentang orang lain bukan berdasarkan keburukan yang dia lakukan, tapi berdasarkan keburukan yang ada di dalam dirimu. Nah, maka perbanyaklah konsep-konsep atau pengalaman-pengalaman kebaikan yang kita lakukan, ya. Nah, contoh misalnya begini, ada seorang yang menolong orang lain. Kita pernah menolong orang lain, ya. Orang lain itu ternyata perempuan, kamu laki-laki terus menolong seorang perempuan muda yang sedang macet, motornya mogok, ya kan? Tapi karena nurani, memang nggak tega malam-malam kok ada perempuan sendirian. Mari Mbak, mari Dek, saya anterin atau saya dorongin motornya, gitu kan? Tulus.
Begitu sampai di tempat tujuan, kamu bahkan tidak mau bertanya namanya siapa, kamu gak peduli. Begitu dia sampai, sudah sini, ya oke, kamu pun langsung cabut. Bahkan dia tidak sempat berterima kasih. Ketika kamu melihat temanmu melakukan hal yang sama, maka muncul di dalam benak kita, oh dia juga sedang menolong orang lain. Benar gak? Tetapi kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan pamrih, maka kita akan melihat orang lain juga memiliki pamrih. Jadi untuk menjawab pertanyaan Burhan, bagaimana caranya untuk berhenti berburuk sangka, maka banyak-banyaklah melakukan kebaikan, sehingga tidak ada ruang keburukan di dalam alam pikir kita. Ya. Saya menyangka teman-teman ini semua pasti punya wudhu, sebab saya punya wudhu gitu sekarang ini, gitu kan. Kalau tadi saya kentut, mungkin pikiran saya menyangka teman-teman pasti sudah kentut semua, gitu loh ya. Mudah-mudahan Allah meridai, memberikan keberkahan dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ahlul qiyam.